Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua dan selamat siang ya kalau misalkan ada yang nontonnya siang. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai basic konfigurasi di Mikrotik gitu. Nah, ini nanti tujuan materi yang akan saya sampaikan itu adalah supaya teman-teman bisa melakukan dasar-dasar konfigurasi jaringan ya di Mikrotik. Ya, minimal Mikrotik yang kalian pakai itu terkoneksi ke internet, baik itu menggunakan metode statik konfigurasi atau dinamik konfigurasi gitu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah konfigurasi Mikrotik menggunakan metode statik konfigurasi. Jadi metode ini fungsinya untuk mengkonfigurasi IP address secara manual, kemudian DNS secara manual, kemudian gateway secara manual gitu. Nah, beda lagi dengan dinamik ya. Kalau dinamik kan itu secara otomatis, jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual lagi gitu. Nah, tetapi di sini supaya kenapa saya menjelaskan statik konfigurasi, jadi tujuannya itu supaya kalian paham dulu gitu ya, paham dulu apa itu statik konfigurasi dan bagaimana cara kerjanya gitu, seperti itu. Nah, baik teman-teman, yang perlu kita siapkan ya, yang perlu kita perhatikan itu adalah kalian harus tahu dulu jaringan host yang kalian pakai ya. Jaringan host yang kalian pakai itu IP address dan gateway-nya berapa. Jadi kalian sudah dapat IP address berapa tuh komputer hostnya. Nah, caranya kalian bisa ngecek di command prompt. Nah, kebetulan komputer saya ini terkoneksinya menggunakan kabel ya. Nah, ini menggunakan kabel, jadi tidak menggunakan WiFi. Nah, sama aja sih sebetulnya. Nah, yang pertama kalian ketik ipconfig. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP address 192.168.1.80. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, berarti nanti di Mikrotik kalian harus menggunakan jaringan yang sama ya kalau menggunakan static IP. Oke. Nah, sekarang kita coba buka VirtualBox ya. Karena kan ini prakteknya menggunakan virtual, jadi saya menggunakan VirtualBox. Nah, di VirtualBox saya sudah menginstal Mikrotik, OS Mikrotik, yaitu adalah Mikrotik Lab. Nah, pastikan network jaringannya, ya, network yang ada di Mikrotik Lab ini ada di menu settingan. Nah, kemudian ke menu network. Nah, pastikan adapter 1 itu bits adapter. Kemudian name-nya itu kalian sesuaikan lagi ya. Kalau misalkan kalian connect-nya ke WiFi, berarti pilihnya driver yang WiFi loh, wireless ya, wireless LAN. Kemudian kalau connect-nya pakai kabel jaringan, kabel UTP atau Ethernet, nah bisa pakai family controller. Nah, yang lainnya biarkan default seperti ini. Oke, kalau sudah seperti itu, kemudian hal yang selanjutnya itu adalah adapter 2. Mungkin ini opsional aja ya. Kalau kalian mau setting adapter 2, boleh silakan di setting saja. Ini pastikan enable ya. Adapter 1 enable, adapter 2 enable. Kalau adapter 2 ini nanti akan dialokasikan ke jaringan PC kliennya nanti. Makanya ini kita settingnya internal network gitu. Supaya apa? Supaya nanti IP address atau alokasi IP address-nya itu terisolasi. Jadi tidak sama dengan adapter 1. Ini nanti tujuannya itu untuk untuk mengalokasikan atau untuk mengalokasikan
address ke PC kliennya menggunakan firewall NAT nantinya. Oke, ini di skip aja dulu ya. Kita fokusnya ke adapter 1. Nah, ini adapter, kemudian name-nya itu sesuaikan lagi dengan apa kalian terkoneksi ke internet gitu ya. Oke, kebetulan saya menggunakan pakai Ethernet ya, pakai kabel jaringan, makanya pakai family controller sebagai drivernya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di OK. Oke, kemudian kalian lakukan starting ya di VM-nya. Oke, ditunggu beberapa saat. Harusnya muncul no error phone starting. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, tinggal kalian buka Winbox. Oke, ini saya pakai Winbox versi 3 ya. Jadi kalau Winbox teman-teman itu beda tampilannya, berarti Winbox yang kalian pakai itu versi 4. Nah, di manage ini kosong, pastikan kosong ya. Kemudian neighbor, nah pastikan ada tuh MAC address mikrotik yang tadi yang sudah di running. Kemudian IP address itu IP addressnya 000 itu menandakan bahwa IP atau mikrotik yang kalian pakai itu belum ada konfigurasi sama sekali. Jadi masih kosongan konfigurasinya. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita remote menggunakan IP misalkan kan IP-nya 000 itu nggak bisa. Ya, makanya kalian disarankan kalau misalkan remote mikrotik yang belum ada konfigurasi apapun, pakai yang MAC address. Nah, jadi MAC address-nya bisa diklik atau bisa diketik manual di sini, gitu ya. Kemudian login-nya silakan disesuaikan dengan username yang kalian pakai. Kalau saya ini admin ya, admin, passwordnya ditulis juga. Kemudian connect. Nah, ini sudah masuk ya ke Winbox. Saya perbesar dulu. Ini di close dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama, kalian harus dicatat dulu nih. Ini kan di command prompt ya. Di command prompt itu sudah jadi IP komputer hostnya itu sudah mendapatkan IP ya, alokasi dari router. Nah, IP-nya itu adalah 192.168.1.80. Nah, berarti networknya itu 192.168.1. Nah, berarti yang perlu kalian lakukan itu adalah mengkonfigurasi network yang sama dengan komputer host. Karena apa? Karena kan tadi network yang di VirtualBox-nya itu menggunakan bridge adapter. Nah, kalau bridge adapter berarti harus sama jaringannya itu, atau misalkan jaringan yang akan didapatkan oleh mikrotik itu pasti sama ya networknya. Oke, next. Kemudian lanjut ke interface dulu ya. Nah, supaya tidak tertukar interface yang digunakan, alangkah baiknya kalian ubah dulu nama-nama interface-nya. Contoh misalkan seperti ini, misalkan saya mau merubah Ether 1, namanya yaitu adalah misalkan internet. Strip internet ya. Kemudian di apply. Nah, kenapa ini saya kasih nama internet, interface-nya. Nah, jadi tujuannya itu si interface Ether 1 itu akan menjadi pusat gateway gitu ya. Pusat gateway atau pusat internetnya di Ether 1 gitu. Kemudian Ether 2 kita akan jadikan sebagai local area network atau LAN. Play. Nah, ini kenapa Ether 2 LAN?
Ini kan nanti si Ether 2 itu akan disambungkan atau akan dihubungkan dengan si klien ya, sebagai LAN-nya atau sebagai jalur LAN Local Area Network. Nah, kalau jalur internet menggunakan Ether 1. Nah, tetapi kalau misalkan kalian mau menggunakan Ether 3 untuk jalur internet atau Ether 3 untuk jalur LAN, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak tergantung Ether 1 aja gitu yang bisa menggunakan jalur internet. Ether atau interface lain juga masih bisa. Oke. Kalau saya ini Ether 1 dulu ya. Ether 1 menggunakan internet, Ether 2 menggunakan LAN. Oke, next. Kemudian kita ini close dulu ya. Kemudian kita tambahkan IP address. Nah, di sini di IP address kalian sesuaikan networknya dengan network yang ada di komputer host ya. Itu khusus untuk Ether 1. Nah, berarti contohnya seperti ini. Saya kasih network 192.168.1 ya, ini networknya nih. Kemudian ID hostnya titik, karena 80 itu udah dipakai komputer host, berarti saya pakainya misalkan random aja ya, 100. Kemudian slashnya 24 karena prefixnya menggunakan prefix 24 ya. Kemudian interface-nya arahkan ke Ether 1 karena nanti Ether 1 ini akan menggunakan atau akan menjadi sebagai pusat jaringan internetnya. Kemudian apply. Nah, ini network ini akan terisi otomatis ya. Jadi kalian tidak perlu isi manual. Ketika di apply itu akan muncul seperti ini. Apply, kemudian OK. Oke, tahapan 1 sudah selesai. Kemudian kita setting root ya, root atau internet gateway-nya. Nah, kita cek lagi nih ke command prompt. Gateway yang digunakan itu adalah 192.168.1.1. Nah, berarti di Mikrotik juga itu harus menggunakan gateway yang sama. Karena kan ini jaringannya networknya sama ya, berarti gerbang untuk menuju ke jaringan internetnya juga itu harus menggunakan gateway yang sama dengan komputer hostnya. Sehingga nanti Mikrotik yang kita gunakan itu sudah terkoneksi ke internet. Oke, next. Kemudian tambahkan gateway. Nah, ini di general ya. Destination address-nya biarkan default seperti ini. Gateway-nya kalian tulis atau kalian isi 192.168.1.1. Kemudian di apply. Oke. Kemudian oke. Nah, ini kalau kita cek lagi, pastikan immediate gateway-nya itu mengarah ke Ether 1 internet. Nah, kalau misalkan immediate gateway-nya sudah mengarah ke Ether 1 internet, berarti gateway ini sudah membaca tuh network yang sama dengan gateway yang disetting gitu ya. Nah, berarti network yang sama itu terletak di interface Ether 1 internet. Ini di apply, kemudian di OK. Oke, kita cek ke new terminal apakah ini sudah terkoneksi ke internet atau belum. Caranya misalkan kita lakukan ping ke DNS Google 8.8.8.8. Nah, kalau misalkan respon terminalnya seperti ini, size-nya sudah ada, detailnya sudah ada, times-nya sudah ada, itu menandakan bahwa Mikrotik yang kalian pakai sudah terkoneksi ke internet. Seperti itu. Kemudian kita coba ping ke nama domain google.com. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, berarti Mikrotik kalian belum disetting DNS-nya, sehingga ketika kalian melakukan ping ke nama domain itu seolah-olah tidak bisa ya, atau invalid name, karena memang DNS-nya itu tidak disetting gitu, belum disetting seperti itu. Ya, meskipun ini sudah terkoneksi ke internet ya, tapi kalau misalkan DNS-nya belum disetting, ketika kita ping ke nama DNS itu nggak bisa.
Makanya kalau di Mikrotik harus disetting dulu DNS-nya. Caranya ada di menu IP, kemudian DNS. Nah, di DNS kalian setting servernya. Bisa tambahkan DNS Google ya. 8.8.8. Kemudian ini klik tanda panah ke bawah, tambahkan lagi 8.8.4.4. Kemudian allow remote request-nya diaktifkan supaya kita bisa mengizinkan untuk meremote request. Apply, kemudian OK. Kemudian setelah di setting DNS-nya, kalian cek lagi ping google.com. Oke, nah sekarang sudah tuh ya, sudah bisa berinteraksi atau ngeping ke nama DNS. Kita coba ke DNS lagi. Ping misalkan detik.com. Oke, .com belum connect. Ping misalkan kompas.com. Nah, kompas.com connect ya. Ini detik.com kayaknya nama domainnya bukan detik.com deh. Jadi makanya timeout ya. Atau misalkan servernya lagi mati tuh detik.com. Nah, ini kompas.com ini sudah bisa ya. Jadi bisa terkoneksi ke nama DNS lain. Atau misalkan kalau kalian penasaran, coba aja ping ke utb unit.ac.id. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah konfigurasi Mikrotik secara statik. Jadi dari mulai pengelamatan IP address ya, pengelamatan IP address, kemudian setting root atau setting gateway di menu root. Nah, seperti ini. Sesuaikan lagi dengan gateway yang ada di komputer host ya. Kemudian kalian setting lagi yang namanya DNS. Nah, ini tujuannya buat apa? Tujuannya supaya Mikrotik yang kalian pakai itu bisa ngeping atau berkomunikasi dengan server yang sudah ada nama DNS-nya, gitu ya, seperti detik.com, kemudian kompas.com, kemudian utb-unit.ac.id. Nah, itu bisa terhubung dengan nama DNS seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya untuk konfigurasi jaringan secara dasar atau basic ya menggunakan metode static konfigurasi. Baik, silakan kalian praktekkan ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham mengenai video ini. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan atau kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.